Selamat pagi buat semua warga sekolah SMP Santa Teresia Air Molek. Salam sejahtera. Pendidik, tenaga kependidikan, seluruh orang tua dan peserta didik kami yang kami kasihi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak seorang pun yang terserang oleh virus corona. Amin. Puji syukur kita tetap haturkan kepada Tuhan dalam segala situasi. Sama-sama kita berdoa, semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu. Terima kasih kami haturkan kepada Yayasan Prayoga Riau, secara khusus unit SMP Santa Teresia yang sudah berjuang memberikan layanan pendidikan secara online dengan kreativitas dan upaya yang terbaik diberikan kepada peserta didik. Terima kasih kepada orang tua atas kerjasamanya memfasilitasi, mendampingi, dan memotivasi peserta didik belajar di rumah. Terima kasih kepada peserta didik kami karena telah mengikuti KBM secara online dengan teratur dan baik serta bersemangat. Kegiatan belajar dari rumah merupakan bentuk pelaksanaan kegiatan belajar untuk peserta didik selama masa pandemi COVID-19. Hal ini diputuskan karena adanya kebijakan social distancing dan physical distancing untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Belum memungkinkan adanya pembelajaran di sekolah dan berkumpulnya siswa-siswi di sekolah. Pembelajaran jarak jauh merupakan metode pembelajaran mandiri yang sistematis, meliputi interaksi dengan siswa, penyajian materi pembelajaran, dan monitoring pembelajaran dilakukan oleh guru pada waktu dan tempat yang berbeda. Pada kegiatan belajar di rumah, sangat diharapkan pendampingan dari para orang tua kami. Karena kita memiliki capaian kegiatan belajar. Terima kasih karena sudah bisa belajar dengan baik dan kita masih bisa belajar sampai saat ini. Harapan kita bisa menyelesaikan kegiatan ini sampai tuntas. Tidak ada satupun di antara kita yang ketinggalan sampai nanti menerima rapot semester ganjil. Dari capaian kegiatan belajar, kita tidak boleh melupakan tujuan belajar kita. Yang pertama, kita bisa mengembangkan kompetensi peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, merangsang tumbuhnya 4C. Apa itu 4C? Yang pertama, critical thinking. Kita harus berpikir kritis. Kita juga mampu kolaboratif, mampu berkreativitas, dan mampu berkomunikasi dengan baik pada diri peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan 6 kompetensi literasi, yaitu yang pertama, literasi baca tulis. Yang kedua, literasi numerasi. Yang ketiga, literasi sains. Yang keempat, literasi finansial. Yang kelima, literasi digital. Yang keenam, literasi budaya dan kewargaan. Tujuan kita yang keempat, melatih kemampuan saintifik peserta didik dengan melakukan 5M pada saat pendampingan kegiatan belajar siswa. Apa itu 5M? Kita mampu mengamati, mampu menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Untuk bisa mengetahui apakah keempat tujuan belajar itu tercapai, maka pemerintah membuat program ada uji kompetensi. Nanti ini secara khusus di tingkat kelas 8
yaitu uji kompetensi AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa sebenarnya tujuannya dari survei ini atau dari uji kompetensi ini? Kita ingin mengukur sejauh mana ketercapaian belajar kita dari selama kita belajar di sekolah ini. Dan apabila nanti ada yang kurang, maka kita bisa perbaiki secara bersama-sama. Apa itu survei atau uji kompetensi AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar? Kita dengarkan penjelasan berikut. Apakah AKM itu? AKM atau Assessment Kompetensi Minimum adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar yang sangat diperlukan siswa, yakni literasi dan numerasi untuk mempelajari materi pembelajaran. Tentu kamu tidak asing lagi dengan istilah literasi. Literasi itu adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan serta memahami konsep di balik suatu tulisan. Lalu bagaimana dengan numerasi? Numerasi adalah kemampuan menganalisis dengan menggunakan angka-angka. Selain literasi dan numerasi, AKM juga ternyata menguji karakter dan lingkungan belajar siswa. Untuk lebih lengkapnya boleh kamu lihat ruang lingkup AKM berikut. Nah, ini dia lingkup AKM. Yang pertama ada literasi membaca, kemudian yang kedua numerasi, yang ketiga survei karakter, dan yang keempat ada survei lingkungan belajar. Maka tujuan diadakannya AKM itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji kemampuan numerasi siswa. Yang kedua, menguji kemampuan literasi membaca siswa. Yang ketiga, mengukur kebiasaan karakter siswa. Yang keempat, mengukur kualitas belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, jika siswa diperhadapkan dengan uji kompetensi AKM atau soal-soal AKM, ada beberapa topik AKM, yakni tidak adanya kemiskinan, tidak ada kelaparan, kemudian kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, tentang kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, kemudian energi terjangkau dan bersih, dan topik-topik lainnya. Supaya tidak bingung dengan kompetensi AKM ini, langsung saja kita lihat ciri-ciri AKM. Yang pertama ada stimulus. Nah, di dalam soal mungkin kamu akan menemukan soal yang disajikan dengan bacaan atau grafik, tabel, gambar yang menarik. Komponen yang kedua, proses kognisi, di mana proses kognisi ini melatih kemampuan atau pengetahuan siswa. Tentu tidak lain daripada siswa harus membaca, menganalisis angka-angka, dan tentunya proses kognisi ini juga tidak lepas dari ilmu-ilmu sains dan juga finansial. Yang ketiga, konteksnya terkait konteks personal, sosial budaya, saintifik. Yang keempat, bentuk soal daripada AKM itu yang pertama adalah bentuk pilihan berganda biasa. Kemudian yang kedua ada pernyataan iya atau tidak, kemudian benar salah, fakta atau opini dan lain-lainnya gitu ya. Yang ketiga ada bentuk soal drag and drop, kemudian ada pilihan berganda kompleks, kemudian ada jenis uraian, ada gabungan, misalnya pernyataan setuju tidak setuju disertai dengan alasan. Nah, jadi biar nggak pada bingung, langsung saja di sini sudah disajikan contoh-contoh soal dari AKM. So, biar pada nggak penasaran, langsung saja kamu simak contoh-contoh soal AKM berikut.
Mari kita bersama-sama belajar dan belajar serta berjuang untuk dapat menyelesaikan semua perjuangan kita. Jangan mudah menyerah. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, tekunlah belajar, giatlah bekerja. Salam dari kami, SMP Santa Teresia.